Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Seru banget kuliah di sini karena saya bisa bekerja sekaligus kuliah juga dan kuliahnya benar-benar fleksibel banget. Makanya buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, langsung aja daftar di UT Bogor. Dah. Sejak universitas terbuka diresmikan, kami telah menjadikan teknologi komunikasi digital sebagai alat perkuliahan. Dengan peralatan yang canggih dan tentunya dukungan tenaga profesional, serta sarana-prasarana yang sangat memadai untuk mendukung terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran mahasiswa UT melalui berbagai modus pembelajaran berbasis teknologi dan diseminasi inovasi. Inovasi tiada henti terus kami lakukan untuk menjadi universitas yang network, digital, dan virtual. Telah menjadi pegangan bagi mahasiswa bahwa UT sangat mengikuti perkembangan zaman, bahkan menjadi pelopor kampus digital di Indonesia. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami dalam menggapai cita-cita. UT menjangkau yang tidak terjangkau. Hanya UT yang bisa begini. Kalau nggak kuliah ketinggalan, lamar kerja minimal sarjana. Universitas terbuka solusinya. Station for all listeners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program tutorial radio. Saudara sekali, saya Fatimah Eva kembali menjumpai Anda dalam program ini. Dan seperti biasa listeners, selalu ada tema yang diangkat, dan tema pada kesempatan kali ini adalah tentang Sustainable Agribusiness Management. Dan ini berhubungan dengan satu mata kuliah bernama Manajemen Agribisnis dengan kode mata kuliah MK
LUHT 4235. Ya, dihususkan bagi Anda teman-teman mahasiswa yang mengambil program studi agribisnis di FST Universitas Terbuka. Dan kalau ngomongin tentang agribisnis, ini pasti kita ngomonginnya sama yang satu ini nih, narasumber kita yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir Mas Bayu Eka Wicaksana MP. Apa kabar hari ini Mas Bayu? Sehat Mbak Eva. Oke, ini kita ngobrol lagi nih ya tentang agribisnis. Nggak bosen-bosen deh pokoknya kalau sama Mas Bayu. Silakan untuk disapa-sapa dulu nih teman-teman mahasiswanya Mas Bayu, atau mungkin ada Bayu Fans Club di luar sana. Silakan. Aduh, tersanjung saya Mbak Eva. Oke, halo dan salam buat mahasiswa agribisnis ya, dan para pendengar UT Radio di seluruh Indonesia. Ya, berjumpa dengan saya kembali Bayu Eka Wicaksana ya, nggak bosen-bosen tentunya ya, ketemu lagi. Ya, saya dosen program studi agribisnis di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Nah, seperti biasanya pasti ada pantun tuh. Oke, siap. Jadi pantunnya nih, 2-3 anak nelayan gitu ya, pergi ke laut mencari ikan. Cakep. Halo semua mahasiswa budiman, segera siapkan diri teman-teman semuanya. Kalau Mas Bayu punya pantun, saya juga nggak mau kalah nih. Saya juga mau punya pantun ya. Mau mau dikasih ke Mas Bayu. Jalan-jalan ke Patung Tani. Asik. Pulangnya beli sayur lodeh. Mantap. Alhamdulillah ada Mas Bayu di sini. Asyik. Kita belajar agribisnis lagi deh. Mantap. Oke deh. Dan tema kita kali ini adalah tentang Sustainable Agribusiness Management. Ini kita langsung aja nih ya, Mas Bayu ya. Tentang Sustainable Agribusiness Management ini artinya manajemennya agribisnis yang berkelanjutan. Betul. Begitu ya. Nah, pengen tahu dulu sebetulnya yang dimaksud dengan agribisnis yang berkelanjutan atau Sustainable Agribusiness itu seperti apa sih Mas Bayu? Baik Mbak Eva, terima kasih. Jadi memang kalau kita bicara tentang Sustainable Agribusiness pasti sangat beririsan dengan Sustainable Agriculture, karena memang sektornya yang kita ambil atau sektor yang kita pelajari adalah pertanian. Kalau kita bicara tentang sustainable, kembali lagi dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan itu adalah berarti keberlanjutan gitu ya. Jadi kita harap usaha itu tidak hanya 1, 2 atau 3 tahun, tapi berlanjut secara terus-menerus seperti itu. Sehingga kalau kita definisikan gitu ya terkait dengan Sustainable Agribusiness itu adalah praktik bisnis di sektor pertanian yang memperhatikan keberlanjutan dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi sosial, dari sisi ekonomi, dalam seluruh rangkaian subsistem agribisnis. Nah, buat teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa agribisnis, saya harap sudah menempel atau sudah terpatri dalam pikiran gitu ketika ngomongin atau kita berbicara tentang subsistem agribisnis, di mana subsistem agribisnis ini terdiri dari subsistem input, subsistem on farm, kemudian subsistem pengolahan dan pemasaran, dan subsistem penunjang gitu ya. Dan memang dalam Sustainable Agribusiness ini memiliki tujuan, yaitu memastikan bahwa produksi pertanian itu dilakukan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan gitu ya, dan sumber daya alam yang dikelola, sehingga di dalamnya juga akan memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat yang terlibat dalam sektor agribisnis seperti itu. Dan harapannya melalui Sustainable Agribusiness ini nanti akan memberikan manfaat jangka panjang gitu ya. Apa aja sih manfaat jangka panjangnya? Seperti peningkatan produksi, kemudian kualitas produk, kemudian juga menjaga sumber daya alamnya, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi itu adalah rangkaian terkait dengan Sustainable Agribusiness yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, ini kalau ngomongin Sustainable Agribusiness sendiri, awal kemunculannya gimana sih Mas Bayu? Baik, betul. Jadi memang pada waktu itu kemunculan dari Sustainable Agribusiness memang concernnya adalah kekhawatiran masyarakat gitu ya, akan dampak pertanian konvensional, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia pada saat itu.
Jadi memang ini diawali pada tahun 1960, di mana pertanian ini mengalami perkembangan yang sangat pesat sekali, Mbak Eva ya, yaitu memang melalui penggunaan bahan-bahan kimia, khususnya pada input pertanian gitu ya. Input pertanian dalam hal ini itu adalah seperti pupuk, kemudian pestisida, dan juga teknologi-teknologi yang memang memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari sektor pertanian atau usaha pertanian atau bidang pertanian tersebut. Sehingga dampak yang ditimbulkan atau dampak negatif dari pertanian konvensional ini adalah penggunaan bahan kimia yang berlebihan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem. Seperti contohnya adalah menurunnya kualitas tanah dan hilangnya beberapa keanekaragaman hayati. Dan selain daripada itu, bahan-bahan kimia ini ternyata berdampak juga ke manusia. Ketika kita mengkonsumsi tersebut, maka akan terakumulasi dan menjadi suatu racun di dalam tubuh ya, sehingga menyebabkan memang merusak kesehatan dari manusia tersebut. Sehingga pertanian konvensional ini karena memang fokusnya adalah keuntungan ekonomi, pada akhirnya mengesampingkan keberlanjutan baik dari sisi sosial maupun lingkungan. Dari concern ini kemudian muncullah pemikiran terkait dengan sustainable agriculture gitu ya. Ya, diikuti pada tahun 1970. Sebenarnya itu sudah cukup lama gitu ya. Dan kemudian muncullah gerakan-gerakan pertanian berkelanjutan yang memang tujuannya adalah mengembangkan sistem pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan secara ekonomi dan sosial. Nah, gerakan-gerakan ini memperkenalkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk organik, kemudian pengendalian hama dan penyakit dengan sistem biologis, dan juga melalui rotasi tanaman. Nah, pertanian berkelanjutan berusaha untuk mengembangkan pendekatan secara holistik gitu ya, dengan mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dari petani dan masyarakat setempat, sehingga muncullah bisnis-bisnis pada akhirnya yang mengarah pada bisnis-bisnis yang ramah lingkungan. Kembali lagi tujuannya dalam jangka panjang adalah untuk bisnis tersebut dapat berkelanjutan di masa yang akan datang. Mungkin itu adalah awal kemunculan dari sustainable agribusiness yang memang sekali lagi agak beririsan dengan sustainable agriculture seperti itu. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan-kah Mas Bayu antara perbedaan konvensional, pertanian konvensional dan juga pertanian yang berkelanjutan tuh kayak gimana? Baik, betul sekali Mbak Eva. Jadi memang pertanian konvensional dan pertanian berkelanjutan itu memang memiliki perbedaan gitu ya. Khususnya perbedaannya ini terlihat dari praktik pertaniannya dan tujuan dari praktik pertanian tersebut gitu ya. Kita dapat melihat beberapa komponen atau indikator, seperti salah satunya adalah penggunaan input gitu ya. Dimana kalau kita bicara pertanian konvensional, maka penggunaan inputnya jelas akan menggunakan bahan-bahan kimiawi, dimana memang tujuannya sekali lagi adalah untuk meningkatkan produktivitas pertanian seperti itu. Sedangkan kalau kita berbicara pertanian berkelanjutan, berarti dia lebih mementingkan lingkungan, di mana menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan. Dalam hal ini bisa menggunakan bahan-bahan organik, pupuk organik maupun pestisida organik gitu ya, yang memang bisa diambil dari bahan-bahan alami seperti itu. Yang kedua adalah terkait dengan rotasi tanaman gitu ya, di mana pada pertanian konvensional cenderung menanam tanaman satu jenis dalam jangka waktu yang panjang, sehingga input-input seperti pupuk dan pestisida juga akan dimasukkan ke dalam tanah juga akan semakin banyak, karena unsur yang terserap ke dalam tanaman itu juga cukup tinggi, sehingga kadar kesuburan tanahnya akan menurun. Sedangkan kalau pertanian berkelanjutan, dia cenderung menggunakan rotasi tanaman untuk mempertahankan kesuburan tanahnya gitu ya, dan menghindari kerusakan tanah. Ini sebagai salah satu contoh, misalnya dalam satu musim kita menanam jagung gitu ya, kemudian musim berikutnya menanam kacang. Mungkin teman-teman
yang mendapatkan mata kuliah terkait dengan budidaya tanaman, di situ akan dijelaskan bahwasanya kacang tanah itu akar-akarnya bisa menyerap unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman berikutnya gitu ya. Dan ini sangat baik sehingga input-input kimia ketika dilakukan rotasi tidak perlu banyak dimasukkan. Dan ini juga akan menurunkan biaya dari budidaya atau biaya atau praktek pertanian itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah dari pengelolaan air tanah, di mana di dalam pertanian konvensional ini biasanya menggunakan teknik irigasi yang memang tidak efisien secara penggunaan airnya, cenderung membuang air yang secara berlebihan seperti itu. Dan kalau kita bicara pertanian berkelanjutan, ada teknologi, ada teknik pengelolaan air yang lebih efektif dan berkelanjutan sehingga tidak membuang energi atau bisa sumber daya alam itu bisa terpelihara dengan optimal seperti itu. Sedangkan dari sisi keanekaragaman hayatinya gitu ya, kalau kita bicara keanekaragaman hayati, maka pertanian konvensional ini menekankan pada satu jenis tanaman dan hewan secara massal gitu ya. Sedangkan kalau pertanian berkelanjutan memperhatikan keanekaragaman hayati dengan menanam berbagai jenis tanaman yang berbeda maupun juga membiakkan hewan yang berbeda. Kadang kita mengenal dengan nama agroforestry, di mana dalam satu lingkup atau satu kompleks atau satu wilayah areal itu terdiri dari berbagai macam tanaman di sana. Nah, ini secara budidaya, secara sistem budidaya maupun secara sistem aspek budidaya itu justru lebih baik dibandingkan memang sistem tanaman monokultur seperti itu. Nah, tadi secara prakteknya ya, praktik dari pertanian. Nah, yang kedua adalah terkait dengan tujuan. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang pertanian berkelanjutan, jadi memang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam praktik pertanian sehingga mampu mempertahankan produktivitas lahan dan keanekaragaman hayati dalam jangka panjang. Sedangkan kalau pertanian konvensional cenderung lebih mempertimbangkan faktor ekonomi dan produktivitas tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik pertanian. Seperti itu. Oke, jadi memang agribisnis berkelanjutan atau sustainable agribisnis ini dirasa sangat penting gitu ya. Boleh dijelaskan Mas Boy poin-poin penting yang memang dirasa sangat krusial gitu yang ada dalam agribisnis berkelanjutan ini? Baik. Betul sekali ya, kalau kita melihat dari beberapa pembahasan kita sebelumnya, kita mulai paham ternyata di dalam sustainable agribisnis maupun sustainable agriculture sangat memiliki dampak yang signifikan gitu ya bagi kita, utamanya pengelolaan agribisnis ke depan gitu ya, dimana memang sekali lagi agribisnis berkelanjutan atau sustainable agribisnis memastikan bahwa produksi pertanian dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Itu yang perlu di-highlight oleh teman-teman semuanya. Jadi memastikan bahwa produksi pertanian dapat bertahan dalam jangka panjang dan tanpa merusak lingkungan maupun memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat sosial gitu ya. Dimana memang agribisnis berkelanjutan ini penting karena yang pertama agribisnis berkelanjutan ini menciptakan atau membuat lingkungan yang baik atau lingkungan yang sehat gitu ya. Karena memang sekali lagi dia lebih berfokus pada penciptaan dari atau memberikan atau istilahnya membuat atau input-input pertanian yang dimasukkan ke dalam budidaya tanaman itu adalah input-input yang sifatnya alami seperti itu, sehingga pada akhirnya praktik-praktik pengelolaannya pun juga akan baik secara lingkungan. Dan yang kedua adalah terkait dengan keamanan pangannya gitu ya, dimana memang kalau kita dari input yang diberikan itu sudah bersifat alami, yang pasti dari aspek keamanannya pun juga akan baik ketika itu kita konsumsi seperti itu ya. Kemudian juga dalam sisi keadilan sosial, nah tidak hanya dari aspek budidayanya saja, tetapi juga dari aspek sosialnya. Apa yang dimaksud dengan aspek sosial di sini? Yang dimaksud dengan aspek sosial ini adalah lingkungan pekerjaan atau petani yang melakukan proses budidaya tadi. Kita harus melihat di mana pekerjaan mereka atau mereka juga mendapatkan
akses yang adil gitu ya, yang adil dan yang mudah untuk mereka juga mendapatkan, sekali lagi, mendapatkan sumber daya maupun mendapatkan bahan-bahan makanan yang harus mereka konsumsi. Kemudian yang terakhir adalah ketersediaan pangan di masa depan gitu ya. Ternyata ini penting karena ketika kita berbicara tentang aspek keberlanjutan, harapannya dengan pengelolaan budidaya yang baik, maka sumber daya itu akan terpelihara dan pada akhirnya kebutuhan pangan di masa depan juga akan tercukupi dengan baik, seperti itu. Waduh, terima kasih penjelasannya Mas Bayu. Kita izin rehat sejenak dulu ya. Eva juga masih mengundang Anda, UT listeners dan juga pemirsa UT TV yang punya pertanyaan, boleh banget silahkan WhatsApp ke kami di 0812 1039 2726. Saya Fatima Eva dan pasnya Mas Bayu masih akan kembali menemani Anda. So stay tune terus di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai cyber university. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui Digital Library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online sinkronus dengan mengintegrasikan aktivitas Tuet, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama Suaka UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Suaka UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat. For all listeners, terima kasih Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan program tutorial radio yang tengah membahas tentang Sustainable Agribusiness Management. Masih juga bersama Mas Bayu Eka Wicaksana MP. Tadi udah dijelaskan banyak hal ya tentang makna dari Sustainable Agribusiness seperti apa, perbedaannya dengan agribisnis konvensional itu seperti apa, sampai kenapa penting gitu ya agribisnis berkelanjutan ini. Nah sekarang Eva pengen tanya sebetulnya Mas Bayu, gimana
bagaimana sih cara mengembangkan agribisnis yang berkelanjutan? Baik Mbak Eva, memang untuk mengembangkan agribisnis ini memang yang pertama adalah kita harus mempraktekkan pertanian berkelanjutan gitu ya, dimana memang sekali lagi praktek pertanian berkelanjutan adalah praktek pertanian yang memang lebih mengarahkan kepada hal-hal yang bersifat organik gitu ya. Kadang memang nggak masalah ada kombinasi antara kimiawi dan organik gitu ya, tapi di sini lebih ke arah ke sudah menurunkan tingkat ketergantungan terhadap bahan kimiawi gitu ya, dimana memang dalam hal ini yang pasti penggunaan pupuk organik, kemudian menanam jenis tanaman tertentu yang memiliki sifat yang mendukung kesuburan tanah gitu ya, melakukan tumpang sari dan segala macamnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mulai mengelola sumber daya alam yang ada. Jadi memang lebih mengarahkan pada pengelolaan yang bertanggung jawab gitu ya terhadap sumber daya alam, sehingga sumber daya alam itu tidak rusak atau tidak habis masa penggunaannya, sehingga untuk pemulihan atau untuk ini ya reparasinya butuh waktu yang lama gitu ya. Atau kadang kita tidak seringkali mendengar ada areal yang memang dulu terlihat subur, atau kita mendengar bahwa areal ini dulu subur sekarang menjadi areal kritis atau lahan kritis. Nah, itu mungkin karena aspek pengelolaan atau pemeliharaan sumber daya alam yang terlalu eksploitasi gitu ya. Kemudian dari sisi yang lain adalah kita harus mulai melakukan efisiensi energi. Kita harus mulai menggunakan hal-hal teknologi tentunya ya, teknologi yang memang mendukung dalam pengembangan praktik-praktik agribisnis berkelanjutan tadi seperti itu ya. Misalnya saja kita tidak tergantung dengan namanya listrik, kita dengan atau kita ganti listrik itu yang biasanya kita menggunakan menggunakan pabrik, misalnya listrik itu dihasilkan dari batu bara gitu ya, tapi dengan adanya inovasi dengan panel surya mungkin ketergantungan terhadap batu bara bisa diminimalisir gitu ya, dan memang penggunaan panel surya lebih lebih baik gitu ya, dan lebih ramah terhadap lingkungan seperti itu. Kemudian pemasaran hasil pertanian di sini dalam arti adalah mengembangkan jalur pemasaran yang efektif dalam hal khususnya adalah membangun gitu ya, membangun areal-areal yang memang mendukung pertanian berkelanjutan gitu ya, sehingga pemasarannya akan jauh lebih mudah gitu ya. Kemudian yang pasti pengembangan selanjutnya adalah adanya pelatihan dan pendidikan terhadap praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Hal ini tujuannya apa? Yaitu melatih orang melakukan praktek pertanian berkelanjutan, kemudian pemahaman mereka terhadap praktek berkelanjutan juga lebih baik, dan pada akhirnya banyak orang-orang pengusaha petani yang awalnya ketergantungan sekali terhadap pertanian konvensional bisa berubah mindsetnya dan atau bisa mengarahkan bisnisnya ke pertanian berkelanjutan seperti itu. Dan selanjutnya adalah dari sisi inovasi teknologi, yang pasti pengembangan teknologi terhadap pertanian berkelanjutan harus terus dilakukan. Tujuannya apa? Karena kita ketahui bersama bahwa pertanian konvensional memang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Bukan berarti kalau kita beralih ke pertanian berkelanjutan produktivitas itu tidak dapat ditingkatkan gitu ya, tapi dengan adanya aspek inovasi teknologi, hal-hal tersebut bisa dimungkinkan terjadi. Yang selanjutnya adalah pengembangan jaringan dan kemitraan gitu ya, dimana memang pengembangan jaringan dan kemitraan kita berusaha merangkul baik itu dari pihak swasta maupun pemerintah maupun dari universitas untuk mengembangkan penelitian-penelitian gitu ya terkait dengan pertanian berkelanjutan, dan juga mungkin juga mempermudah akses pendanaan atau modal untuk mendapatkan kemudahan dalam kegiatan atau melaksanakan gitu ya praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Harapannya dengan pengembangan atau dengan hal-hal tersebut bisa meningkatkan pertanian berkelanjutan lebih diterima oleh masyarakat luas. Seperti itu Mbak Eva. Oke. Nah, tadi Mas Bayu menjelaskan tentang agribisnis berkelanjutan ini sangat bermanfaat tentunya untuk alam begitu ya. Tapi Eva pengen tahu juga, agribisnis berkelanjutan ini ada manfaatnya untuk para petani dan juga untuk penduduk lokal nggak sih Mas Bayu?
Betul sekali. Tadi kita seperti yang Mbak Eva sampaikan, kita sudah memahami gitu ya, atau dapat mengetahui konsep kebermanfaatan bagi lingkungan. Nah, sekarang kita coba dari sisi sosialnya, apa sih manfaatnya bagi petani dan masyarakat lokal gitu ya. Yang pertama adalah menjaga keberlangsungan usaha pertanian dengan sistem atau agribisnis berkelanjutan secara jangka panjang, kualitas produk, kemudian hasil-hasil produk dan juga lahan-lahan pertanian juga terjaga kualitasnya, sehingga harapannya juga keberlangsungan pertanian juga jauh lebih panjang gitu ya, dalam artian dalam menciptakan produk-produk pertanian juga secara kualitas juga tetap terjaga seperti itu, sehingga pada akhirnya pendapatan masyarakat petani maupun masyarakat lokal juga bisa meningkat seperti itu. Nah, ini juga berkaitan juga kebermanfaatan dari sisi meningkatkan kesejahteraan petani. Kalau kita ketahui bersama bahwasanya produk-produk pertanian yang berkelanjutan itu memiliki kualitas yang baik, kemudian juga memiliki mutu yang baik, sehingga harganya pun juga akan lebih baik, sehingga pendapatan petani khususnya akan juga meningkat. Nah, selain daripada itu, kualitas produk yang baik itu dari kegiatan pertanian berkelanjutan juga dapat diperoleh gitu ya, dimana memang produk-produk tersebut bisa kita lihat dengan input-input produksi yang baik, maka produk-produk yang dihasilkan juga produk-produk yang sehat, yang pada akhirnya memberikan dampak yang baik buat konsumen gitu ya, konsumen produk-produk pertanian. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keamanan pangan, sekali lagi ya, dimana memang kalau kita bicara pertanian berkelanjutan berarti memang manfaat-manfaat jangka panjang yang diperoleh oleh petani maupun oleh masyarakat lokal juga akan lebih baik gitu ya, dan juga pada akhirnya adalah ketersediaan bahan makanan gitu ya bagi petani maupun masyarakat lokal juga akan lebih baik seperti itu, Mbak Eva. Oke, ini kalau ngomongin sustainable agribusiness ini kan keuntungannya banyak banget untuk lingkungan, untuk petani barusan dijelaskan, untuk masyarakat lokal juga. Tapi saya yakin tidak semudah itu ya untuk mengembangkan agribisnis berkelanjutan. Nah, biasanya dalam pengembangan agribisnis berkelanjutan itu ada hambatan-hambatan atau mungkin tantangan-tantangan apa saja sih, Mas Bayu, yang biasanya ada? Ya, seperti yang dikatakan oleh Mbak Eva tadi, pasti setiap ada sesuatu inovasi gitu ya, terkait dengan awalnya memang sudah terbiasa dengan pertanian konvensional, kemudian berubah menjadi pertanian berkelanjutan atau bisnis yang ramah lingkungan, pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha maupun oleh para petani gitu ya. Salah satunya adalah perubahan iklim. Seperti kita ketahui, memang perubahan iklim memberikan dampak yang luar biasa gitu ya buat petani. Nah, misalnya saja dengan perubahan perubahan musim, dalam artian yang biasanya kita ketahui pada bulan sekian sampai bulan sekian itu musim penghujan gitu ya. Nah, ternyata tiba-tiba kering gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu tantangan juga bagi pertanian berkelanjutan, bagaimana beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut seperti itu ya. Kemudian yang kedua, biasanya karena petani itu sudah tergantung gitu ya dengan pestisida dan pupuk kimia, pada akhirnya mereka akan kesulitan untuk beralih ke pertanian berkelanjutan yang tiba-tiba menggunakan produksi atau menggunakan input-input yang bersifat organik. Memang kalau untuk kita bicara input-input yang organik tidak serta-merta langsung didapatkan hasil yang optimal, tapi secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga pasti ada adaptasi terkait dengan hal tersebut. Nah, ini yang menyebabkan kadang-kadang petani tidak ingin atau tidak suka untuk beralih secara begitu saja dari pertanian konvensional ke pertanian berkelanjutan. Nah, tadi sempat disinggung terkait dengan tantangan yang berikutnya adalah penurunan kesuburan tanah gitu ya, dimana memang kalau kita lihat pertanian konvensional menyebabkan berbagai
berbagai dampak negatif khususnya dari kesuburan tanah. Misalnya saja adalah ketika tanah itu sudah sering dilakukan pemupukannya secara masif, tanah tersebut jadi jenuh. Nah, ini yang perlu dipikirkan, ini yang menjadi tantangan bagaimana mengembalikan atau memperbaiki kesuburan tanah untuk dapat dilakukan atau untuk dapat dilaksanakan praktek pertanian berkelanjutan, gitu ya. Kemudian terkait dengan keterbatasan sumber daya air, gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita juga perlu tahu bahwasanya di daerah-daerah tertentu memang dari sisi sumber daya air yang kurang, sehingga praktek-praktek pertanian berkelanjutan itu memang perlu menghadapi tantangan, gitu ya. Nah, ini yang memunculkan inovasi-inovasi terkait dengan teknologi-teknologi bagaimana cara untuk mengefisiensikan kebutuhan air yang berasal dari tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman tadi. Kemudian selanjutnya adalah kurangnya akses ke pembiayaan dan pasar, gitu ya. Ya, kita ketahui bersama memang pertanian berkelanjutan pasti membutuhkan modal yang tidak sedikit. Nah, seringkali atau sering juga kita ketemui bahwa petani yang ingin beralih akan mendapat tantangan besar dari pembiayaan maupun para pemodal. Bagaimana bagaimana usaha tersebut keuntungannya, gitu ya. Bagaimana usaha tersebut dapat memberikan modal atau dapat mengembalikan modal yang telah diinvestasikan. Nah, ini yang seringkali dihadapi oleh para petani yang mempraktekkan praktek pertanian berkelanjutan. Selain daripada itu, memang ketergantungan pada varietas tanaman tertentu. Kadang sekarang kita seringkali mengetahui bahwa ada tanaman-tanaman yang bersifat rakus terhadap unsur hara, gitu ya. Nah, ini juga sudah menjadi kebiasaan petani. Kalau mau menanam jagung, dia pakai jagung hibrida. Nah, kalau kita ketahui memang jagung hibrida memang sangat rakus sekali terhadap unsur hara, dan ini juga pertanian berkelanjutan yang memang dibatasi oleh penggunaan organik, bahan-bahan organik mungkin akan memberikan efek yang secara tidak langsung akan menurunkan produktivitas dari tanaman jagung tersebut. Nah, ini juga merupakan salah satu tantangan bagaimana memberikan pengertian, pemahaman kepada para petani untuk dia dapat beralih, gitu ya, dari pertanian konvensional ke bisnis atau kegiatan pertanian berkelanjutan tadi. Nah, yang selanjutnya adalah rendahnya kesadaran tentang agribisnis berkelanjutan. Jadi memang kadang-kadang kita ketahui bahwa banyak petani yang memang seringkali masih asing, masih banyak meragukan bagaimana sih kedepannya agribisnis berkelanjutan atau pertanian berkelanjutan tersebut. Bagaimana nanti dengan ekonomi saya ketika saya akan melaksanakan atau mempraktekkan pertanian berkelanjutan tersebut. Nah, pasti hal-hal yang sifatnya seperti itu, hal-hal yang sifat-sifat seperti inilah yang sebenarnya perlu kita jelaskan kepada para petani untuk lebih memiliki pemahaman terkait dengan hal-hal penting dari praktek bisnis pertanian berkelanjutan atau ramah lingkungan tersebut. Mungkin itu ya, Mbak Eva. Jadi memang ada banyak sekali tantangan-tantangan yang menjadi PR kita bersama untuk kita bisa aware, gitu ya, atau kita bisa lebih punya fokus terhadap pertanian berkelanjutan. Seperti itu, Mbak Eva. Oke. Nah, Eva penasaran juga sebenarnya, Mas Bayu, ini sekarang kan teknologi udah kayak di mana-mana. Nah, peran teknologi dalam mengembangkan sustainable agribusiness itu pada aspek apa? Ya. Jadi betul sekali, Mbak Eva. Jadi memang tadi ada beberapa tantangan-tantangan yang sudah saya jelaskan, gitu ya. Nah, memang tantangan-tantangan ini bisa kita atasi dengan peningkatan inovasi teknologi. Kemudian juga bisa melalui pengembangan kebijakan dengan cara mempromosikan agribisnis yang berkelanjutan tadi. Kemudian juga dalam sisi peningkatan akses ke pasar dan pembiayaan, serta memupuk kesadaran para petani atau para pelaku dari praktik-praktik berkelanjutan di sektor agribisnis atau pertanian. Adapun peran beberapa teknologi yang perlu kita ketahui bersama adalah seperti sistem irigasi cerdas. Dalam artian adalah kalau teman-teman bisa searching di YouTube sistem irigasi cerdas itu seperti apa, itu adalah sistem yang memang irigasi itu membantu mengurangi mengurangi terbuangnya
air atau yang memang air untuk kebutuhan irigasi seperti itu. Jadi memang ini bertujuan untuk terkait dengan meningkatkan efisiensi air. Jadi ketika dilakukan sistem irigasi ini akan ada memiliki waktu jadwal di mana pada jam sekian itu akan dilakukan pengairan, di mana jam sekian akan dilakukan pengairan kembali untuk yang misalnya tadi pagi, kemudian yang selanjutnya adalah sore hari, sehingga secara penggunaan sumber daya atau air tersebut bisa lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah sistem pemantauan tanaman gitu ya. Seringkali kita ketahui juga sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk kita dapat mengetahui ketika tanaman seperti ini dia membutuhkan unsur hara ini, atau istilahnya ketika tanaman menunjukkan gejala-gejala seperti ini, ini gejala-gejala terserang penyakit ini gitu ya. Dan atau juga bisa juga ketika tanaman itu layu, ternyata memang kelembapan di areal tersebut memang kita perlu tingkatkan atau turunkan, misalnya seperti itu. Ini adalah sistem pemantauan tanaman yang mendukung sekali terkait dengan praktek pertanian berkelanjutan atau bisnis pertanian yang ramah lingkungan. Selain daripada itu, penggunaan alat-alat pertanian yang modern juga sangat berperan gitu ya dalam pertanian berkelanjutan. Nah, ini dapat mengurangi kerusakan juga, tentunya kerusakan terhadap lingkungan, dan menghemat waktu dan biaya dari petani yang harus dikeluarkan dari kegiatan praktek pertanian. Nah, sekarang juga kita perlu melihat di dunia luar bahwasanya banyak sekali teknologi informasi dan komunikasi yang telah diberikan atau yang telah dibuat untuk kita semuanya dapat mengakses informasi tentang kondisi cuaca, pasar, dan teknologi pertanian terbaru. Mungkin itu adalah beberapa peran dan contoh teknologi-teknologi yang bisa mendukung gitu ya pertanian berkelanjutan atau aspek-aspek bisnis pertanian berkelanjutan. Oke. Nah, Eva penasaran juga tentang kebijakan pemerintah nih tentang sustainable agribusiness ini. Sudah sejauh apa atau sudah semasif apa pemerintah ini mempromosikan agribisnis berkelanjutan, Mas Bayu? Baik. Jadi memang peran pemerintah ini cukup penting sekali ya, karena memang ini mendorong dengan adanya perhatian pemerintah, ini akan mendorong para petani kita atau pelaku usaha untuk dapat beralih dari pertanian konvensional ke pertanian berkelanjutan. Nah, memang ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah gitu ya untuk mendukung pertanian berkelanjutan tersebut. Yang pertama adalah pemberian insentif dan bantuan kepada petani, karena sekali lagi tadi tantangan utamanya adalah modal dan akses pembiayaan, sehingga pemberian insentif dan bantuan kepada petani ini sangat dirasa penting. Misalnya pemberian insentif itu bisa berupa benih unggul gitu ya, kemudian mungkin juga terkait dengan ini ya, subsidi terkait dengan penggunaan produk-produk yang atau sumber daya yang memang sifatnya mendukung pertanian yang berkelanjutan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan memperkuat sistem pangan lokal, dengan mendukung pengembangan pasar lokal dan regional, dengan dalam suatu daerah misalnya terdapat pasar lokal dan regional yang telah ada, ini berarti akan mendukung atau akan memperpendek alur pemasaran, sehingga hal ini juga akan mendukung para petani-petani untuk dapat memasarkan pada daerah atau lokasi yang mereka berada gitu ya, tempat mereka berada, sehingga ini akan menguntungkan bagi petani karena sekali lagi mereka akan mendapatkan margin yang lebih besar gitu ya. Kemudian pemerintah bisa melakukan evaluasi penilaian dampak-dampak lingkungan yang apabila dilakukan pertanian konvensional secara masif gitu ya, sehingga akan memberikan pemahaman terhadap para petani atau pelaku usaha untuk beralih atau untuk dapat beralih ke pertanian yang lebih berkelanjutan seperti itu. Kemudian juga mendorong penelitian dan pengembangan teknologi. Ini memang perlu dilakukan untuk sekali lagi mendukung pertanian berkelanjutan tadi. Kemudian sekali lagi yang terakhir adalah meningkatkan akses dan pembiayaan
yang memang dibutuhkan oleh para petani atau pelaku usaha di bidang pertanian. Seperti itu, Mbak Eva. Oke, waduh, terima kasih penjelasannya Mas Bayu, luar biasa jelas dan sangat lengkap gitu ya. Kita lanjut lagi bahasannya di segmen selanjutnya. Eva juga masih mengundang Anda listeners, bagi Anda yang punya pertanyaan silakan bisa WhatsApp ke kami di 0812 10 39 2726. Saya Fatima Eva dan pastinya Mas Bayu masih akan kembali menemani Anda. So stay tune terus di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT, yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk berbagai materi pengayaan perkuliahan, juga bahan ajar digital yang tersedia di ruang baca virtual. Teman-teman mahasiswa baru UT, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencermati kalender akademik. Bagi teman-teman yang mengambil sistem paket semester atau SIPAS non-tutorial tatap muka ataupun non-SIPAS, cermati jadwal tutorial online dimulai kapan. Pastikan pada saat registrasi mandiri melalui www.sia.ut.ac.id ataupun melalui sentra layanan UT, Anda telah meregistrasikan mata kuliah untuk mengikuti tutorial online. Selanjutnya, lakukan aktivasi dan mengisi form kesediaan mengikuti tutorial online sebelum batas Education Station for All UT Listeners. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Tutorial Radio yang tengah membahas tentang Sustainable Agribusiness Management. Masih juga bersama Mas Bayu Eka Wicaksana MP. Di segmen 1, segmen 2 sudah banyak dijelaskan tentang manfaatnya, keuntungannya, kemudian juga peran teknologi, kebijakan pemerintah. Nah, sekarang Eva pengen tahu Mas Bayu, mungkin di negara-negara yang ada di dunia sudah ada yang mempraktekkan atau mengembangkan sustainable agribusiness ini. Boleh tahu dong cerita sukses negara-negara yang ada di dunia yang sudah mengembangkan praktik sustainable agribusiness ini seperti apa? Baik, Pak Eva, betul sekali ya. Dalam artian banyak sekali yang negara-negara maju khususnya yang sudah
berhasil gitu ya mempraktekkan agribisnis berkelanjutan ini, dan saya dalam kesempatan ini akan membagikan beberapa contoh negara. Nah, mungkin teman-teman yang ada di rumah atau yang sedang mendengarkan juga sambil bisa searching-searching gitu ya, di lapangan seperti apa bentuknya gitu ya. Yang pertama adalah Brasil. Kita ketahui memang Brasil merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, dan juga salah satu negara yang memang masih komoditas utamanya adalah komoditas pertanian, di mana memang Brasil mencoba untuk memberikan akses kepada petani terhadap pendidikan dan pelatihan tentang teknik pertanian berkelanjutan, sehingga praktek-praktek konservasi yang ada di sana itu banyak dilakukan. Nah, contohnya nanti teman-teman bisa searching di media-media sosial gitu ya. Kemudian yang kita ketahui adalah Jepang gitu. Jepang sangat maju sekali terkait dengan teknologinya, sehingga muncullah pertanian perkotaan gitu ya, di mana memang pertanian perkotaan ini secara tidak langsung sangat membantu menurunkan tingkat impor terhadap makanan ya, atau produk-produk pertanian, karena mereka memanfaatkan area-area perkotaan atau gedung-gedung sebagai area pertanian mereka, dan mencoba menerapkan teknologi-teknologi yang maju di dalamnya, sehingga meskipun secara luas areal mereka tidak terlalu luas untuk kegiatan atau untuk praktek pertaniannya, tapi mereka dengan menerapkan praktek ini justru bisa mandiri gitu ya, berdikari untuk kegiatan kebutuhan produk pertaniannya. Kemudian Belanda gitu ya. Belanda memang sangat terkenal juga dengan praktek-praktek pertanian berkelanjutan maupun praktek-praktek bisnis-bisnis pertanian, di mana Belanda dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan teknologi-teknologi seperti hidroponik, kemudian aeroponik yang memang sangat banyak dipraktekkan di sana seperti itu. Dan yang terakhir adalah negara di Afrika, yakni Ghana gitu ya. Di sana memang Ghana ini adalah negara berkembang, namun organisasi-organisasi yang mereka organisasi yang ada di sana itu mencoba untuk memberikan dukungan-dukungan, baik itu dukungan teknis maupun dukungan modal untuk diberlakukannya praktek-praktek berkelanjutan atau praktek-praktek pertanian berkelanjutan. Beberapa hal ini mungkin bisa menjadi contoh buat Indonesia untuk bisa juga menerapkan praktek-praktek berkelanjutan dan juga dapat meningkatkan teknologi untuk mendukung praktek pertanian berkelanjutan. Seperti itu, Mbak Eva. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Bayu. Nah, kalau kita lihat produk-produk dari pertanian atau agribisnis yang berkelanjutan ini kan biasanya dilabelin sama nama organik gitu ya. Jadi kalau misalnya apelnya organik, atau nggak sayurannya organik. Cuman biasanya harganya nih sedikit lebih mahal dibandingkan sayuran-sayuran lain atau buah-buahan lain. Nah, ini berarti sebetulnya harus ada andil dari para konsumen untuk lebih memilih produk-produk yang memang organik dibandingkan produk-produk biasa. Nah, boleh nggak sih dijelaskan sama Mas Bayu, sebetulnya selain dari pemilihan produk-produk organik, ada lagi nggak sih andil konsumen untuk bisa mendukung berkembangnya sustainable agribusiness ini? Betul sekali Mbak Eva tadi, memang konsumen ini memiliki peranan yang sangat penting gitu ya, karena kalau kita memproduksi suatu produk, khususnya produk pertanian, kalau tidak ada yang membeli juga akan memberikan kerugian besar buat petani itu dalam menghasilkan produk pertanian berkelanjutan. Nah, salah satu andil dari konsumen atau peran konsumen dalam pertanian berkelanjutan antara lain adalah ya konsumen wajib membeli produk-produk lokal dan organik gitu ya, sehingga keberlanjutan usahanya juga akan semakin baik gitu ya, dan petani juga semakin memiliki motivasi yang tinggi gitu ya untuk beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik, karena selain dari harganya yang tinggi, ternyata memang pangsa pasarnya juga besar gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah para konsumen harus memperhatikan gitu ya, bagaimana produk itu memiliki tanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
Nah, ini ada satu pengalaman dari saya gitu ya, waktu saya bekerja sebagai seorang praktisi, di mana memang waktu itu adalah produk teh itu ketika kita melakukan ekspor ke negara maju khususnya di Eropa, kita harus mengadakan sertifikasi Rainforest Alliance, di mana memang Rainforest Alliance itu merupakan suatu lembaga sertifikasi untuk produk makanan yang akan diekspor ke Eropa, di mana dia tidak hanya memperhatikan dari sisi produknya saja, tetapi apa yang ada di balik produk tersebut, bagaimana produk tersebut dihasilkan, mereka juga mencoba untuk melakukan peninjauan secara langsung, bagaimana dari sisi aspek budidayanya, bagaimana sisi aspek tenaga kerja yang melakukan atau yang menghasilkan atau yang memproduksi produk tersebut, sampai dengan lingkungan sekitar, bagaimana perhatian-perhatian terhadap konservasi areal yang memang dilakukan aspek budidaya tadi memang diperhatikan gitu ya oleh usaha. Nah, ini yang juga merupakan salah satu yang konsumen harus juga perhatikan gitu ya. Kalau memang untuk mendapatkan produk-produk pertanian berkelanjutan, harus produk-produk tersebut harus bertanggung jawab terhadap lingkungan maupun sosial gitu ya. Kemudian juga membeli produk gitu ya dengan menggunakan kemasan-kemasan yang bisa didaur ulang gitu ya, sehingga produk-produk tersebut tidak mencemari lingkungan maupun tidak ada limbah di dalamnya, seperti itu. Mungkin itu peran-peran konsumen yang memang harus yang perlu diperhatikan untuk mendukung guna pertanian berkelanjutan tersebut tetap sustain gitu ya, atau tetap memiliki masa jangka yang lebih panjang lagi. Oh, oke. Nah, jadi kebayang sih sebetulnya praktik-praktik yang ada sekarang tuh mengarah ke mendukung masyarakat tuh mendukung gitu ya dengan adanya pengembangan sustainable agribusiness ini. Ini bisa dilihat dari pemakaian kemasan tadi ya. Sekarang kan plastik kayaknya udah mulai dikurangi begitu ya. Jadi kalau membeli sesuatu rata-rata dibungkusnya udah pakai daun lagi tuh sekarang ya. Udah nggak pakai plastik. Tapi itu bagus juga gitu ya untuk sistem agribisnis yang lebih berkelanjutan. Tapi Eva juga tahu bahwa sistem agribisnis yang berkelanjutan ini berpengaruh juga terhadap iklim ternyata ya. Mas, gimana sebetulnya berpengaruhnya dari segi apa atau dari aspek apa? Silahkan dijelaskan Mas Bayu. Jadi memang agribisnis atau pertanian konvensional kita ketahui memang sangat berdampak sekali terhadap iklim. Nah, begitu juga dengan agribisnis berkelanjutan atau pertanian berkelanjutan tersebut, di mana memang praktek-praktek pertanian berkelanjutan itu ternyata bisa mengurangi emisi gas rumah kaca gitu yang menyebabkan jadi semakin lebarnya gitu ya lubang ozon gitu ya yang ada di bumi ini gitu ya. Nah, salah satunya karena mereka mendukung penggunaan bahan-bahan yang memiliki sifat organik yang memang sangat membantu dalam menguraikan bahan-bahan tersebut di areal-areal atau praktek-praktek pertanian. Selain daripada itu, ternyata dengan sustainable agribisnis ini juga akan meningkatkan inovasi-inovasi teknologi yang memang inovasi tersebut sangat mendukung gitu ya terkait dengan praktek pertanian berkelanjutan, pemantauan terkait dengan tanaman gitu ya, kemudian sehingga pemantauan terkait dengan tanaman, kemudian sistem irigasi yang terjadwal, sehingga hal-hal tersebut itu akan memelihara sumber daya yang ada tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah peningkatan keberlanjutan ekonomi, dalam artian adalah dengan praktek-praktek berkelanjutan tersebut maka dari sisi sumber daya alamnya terpelihara, sehingga petani pun juga mempunyai sumber daya yang cukup untuk mengelola atau mengolah pertanian berkelanjutan tersebut. Mungkin seperti itu Mbak Eva terkait dengan hal-hal yang bisa berdampak terhadap iklim tadi, seperti itu. Oke, wah luar biasa, seru banget ngobrol tentang sustainable agribusiness management. Ini ternyata memang tidak hanya tanggung jawab teman-teman pelaku bisnis di bidang agribisnis saja, tapi kita juga sebagai konsumen punya andil gitu ya Mas. Ini salah satu informasi yang kayaknya perlu juga dititik beratkan agar teman-teman mahasiswa, masyarakat ini merasa bahwa memang ini tugas bersama, nggak cuma tugasnya teman-teman pelaku bisnis
bisnis di bidang agribisnis saja atau pemerintah saja begitu ya. Terima kasih Mas Bayu. Terakhir Eva akan minta Mas Bayu untuk memberikan kesimpulan dari topik kita kali ini tentang Sustainable Agribusiness Management. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Eva. Kita sampai ya, nggak terasa kita udah sampai ke penghujung acara gitu ya. Jadi memang kesimpulan dari topik hari ini bahwa memang agribisnis sustainable ini adalah merujuk pada praktik-praktik pertanian dan bisnis yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengoptimalkan produksi sambil tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam jangka panjang, agribisnis sustainable ini dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Di mana memang ini seperti yang dikatakan Mbak Eva tadi, bukan tanggung jawab pelaku usaha saja, tapi tanggung jawab semuanya, sehingga butuh perhatian dari pemerintah, dari swasta maupun masyarakat luas untuk sekali lagi meningkatkan kesejahteraan dan menjamin keamanan pangan nasional. Mungkin itu dari saya yang terakhir, Mbak Eva. Oke, ada pantun lagi nggak, Mas? Cukup. Oke deh, terima kasih Mas Bayu, luar biasa. Ini seru banget kalau ngobrolnya sama Mas Bayu. Kalau Mas Bayu nggak ada pantun, biar saya aja deh yang ada pantunnya. Nih, pantunnya gini. Di taman ada bunga layu. Cakep. Yang segar cuma Putri Malu. Asik. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Bayu. Semoga Mas Bayu sehat selalu. Amin. Terima kasih Oke deh, sekali lagi terima kasih Mas Bayu. Sehat-sehat. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Salam juga untuk teman-teman di FSS semuanya ya Mas Bayu ya. Oke, untuk listeners dan pemirsa UTA TV, itulah tadi ngobrol-ngobrol kita dalam program tutorial radio yang membahas tentang Sustainable Agribusiness Management bersama Mas Bayu Eka Wicaksana MP. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah hadir, menyimak dan juga menyaksikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu acara. Akhir kata, saya Fatimah Eva pamit undur diri. Sampai jumpa kembali dalam program-program UTA Radio berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.